pelaksanaan otonomi daerah tidak muncul, mau ngatur apa, tentang hal-hal yang khusus juga tidak mengatur. Sifat perda ini hanya menetapkan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Itu saja. Iya, tidak memenuhi syarat sebagai perda sebetulnya ya. Karena perda itu kan regeling, nggak ada normanya di situ. Oke, Bukan tidak memenuhi syarat lah, memang lucu gitu loh. Kalau syarat mungkin ya kan hal-hal yang harus dipenuhi prosedural ya. Prosedurnya sudah dipenuhi lah. Tetapi aneh gitu saja. Aneh karena yang terlibat dalam penyusunan sampai ke pengesahan ini tidak hanya Dewan dan Bupati Bangkalan, ini gubernur juga kan gitu kan. Ini menjadi lebih aneh lagi gini Pak Jamil ya. Oke, Pak Jamil, kalau secara aturan perundangan, undang-undang tentang masalah yang mengatur tentang masalah pembentukan peraturan perundangan ini menurut apa yang dipahami oleh Dinda Jamil, ada yang tidak sesuai nggak dengan apa yang diatur dalam pengaturan pembentukan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012? Ya, tidak sesuainya itu adalah dalam muatan materi. Karena seperti yang saya katakan tadi, muatan materi perda itu mengatur tentang otonomi daerah atau hal-hal yang khusus yang ada di daerah. Nah, di perda ini pelaksanaan otonomi daerah tidak muncul, mau ngatur apa, tentang hal-hal yang khusus juga tidak mengatur. Sifat perda ini hanya menetapkan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Itu saja. Iya, iya, iya. Oh, jangan-jangan ini diatur di Perbup tentang masalah norma-norma itu nanti. Kenapa? Jangan-jangan ini ada aturan derivasinya dalam Perbup atau keputusan bupati dalam rangka untuk bagaimana menuangkan apa yang digelisahkan dan yang diresahkan oleh Dinda Jamil. Jangan-jangan ada kesitu. Saya tidak melihat dalam perda itu ada pasal yang mendelegasikan kepada aturan di bawahnya atau Perbup. Gitu ya. Tidak ada pasal yang mendelegasikan. Mestinya kalau itu diatur di Perbup harus ada klausula yang jelas ya. Ya, ada pendelegasian karena baik perda maupun Perbup itu kan sifatnya aturan yang bersifat delegatif. Bisa didelegasikan oleh undang-undang langsung, kalau Perbup bisa didelegasikan oleh perda. Kalau kemudian diatur dengan Perbup tanpa ada delegasi, itu namanya aturan yang sifatnya diskresional. Boleh, asalkan sesuai dengan kewenangannya. Mungkin ini yang memilih yang diskresional ini paling ya. Ini paling juga kecurigaan saya begitu. Diskusinya apa kira-kira? Yang mengatur tentang bagaimana ya saya kan belum baca sampai saya bacanya tadi pagi kok justru yang baca perdanya ini, apalagi tentang masalah aturan derivasinya itu. Tapi lagi-lagi ini menurut dari pendapatnya Mas Jamil sangat aneh tapi nyata gitu ya. Iya, nggak layak memang. Ada nggak alasan-alasan yang bisa lebih menegaskan tentang masalah kesimpulan aneh tapi nyata ini? Ya, saya itu pertama muatan isinya cacat. Yang kedua bentuknya. Bentuknya itu tidak pas kalau perda, karena perda itu sifatnya regeling. Kalau menetapkan seharusnya berbentuk SK saja, surat keputusan. Besiking, meskipun bukan termasuk keputusan tata usaha negara. Ya, karena keputusan tata usaha negara itu menyangkut individu tertentu.
Oke. Memang aneh. Jangan-jangan Mas Jamil yang apa namanya tidak up to date terhadap aturan perundang-undangan daripada para taburan doktor yang ada di Kabupaten Bangkalan, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang bisa disahkan meskipun aneh menurut aturan dan juga menurut pemahaman hukum yang ada di Bang Jamil. Jangan-jangan ada aturan yang baru yang Bang Jamil tidak up to date, yang tidak update. Enggak ya? Bukan masalah aturan ya, tetapi ini dalam tingkat teori sebetulnya. Ya bisa jadi seperti itu, karena memang teori-teori akademik itu kan dinamikanya juga pesat ya. Boleh kemudian nanti dicari ke ahli-ahli yang lain, biar kemudian diskusi ini bisa saling menambah. Saya juga bisa ditambahi keilmuan saya, bagus. Oke, ini dengan kata lain salah satu penegasan dari Dinda Jamil bahwa ini adalah pendapat pribadi dari Bang Jamil ya. Ya. Tapi begini, Mas Aliman, begini. Monggo. Memang kita ini agak teoritis ya. Memang kita ini kan sebetulnya sistem hukum kita itu kan lebih dekat ke civil law atau Eropa kontinental. Sehingga aturan-aturan yang bersifat administratif itu sangat banyak. Aturan yang sifatnya membatasi kekuasaan pemerintah itu sangat banyak. Menurut Prof. Hadon, hukum yang sifatnya civil law itu sifatnya revolusioner. Karena memang semangatnya membatasi kewenangan-kewenangan pemerintah. Sedangkan yang common law itu sifatnya evolusioner. Makanya kebanyakan aturan di common law itu dibuat oleh hakim dan law. Begitu. Oke. Berkaitan dengan ini, seandainya kita kemudian mengacu kepada common law umpama, ya tidak terlalu bermasalah juga aturan-aturan yang jelimet itu dijadikan bahasan sebetulnya. Yang penting keadilan itu bisa tercipta. Begitu kalau common law. Tetapi karena kita memang lebih dekat kepada Eropa kontinental atau civil law, maka konsep aturan-aturan administrasi itu sudah sangat bagus dan mengikat sebetulnya memang. Ketat ya maksudnya. Iya. Oke. Jadi lagi-lagi ini salah satu penegasan lagi bahwa ini adalah satu keanehan tapi menjadi sebuah kenyataan. Kira-kira apa masukan dari Dinda Jamil untuk bagaimana ini menjadi tidak aneh lagi dan agar kota Deki dan Selawat itu ada norma juga yang diatur. Ada nggak masukan dari Bang Jamil sebagai praktisi hukum? Menurut saya akan lebih baik perda ini dicabut dan dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan yang memang diinginkan oleh Kabupaten Bangkalan. Biar keanehan itu tidak dirasa oleh banyak orang. Dicabut dan dirubah menurut saya ya. Itu ya. Tetapi masukannya. Kalau kemudian ini tidak dicabut maka dia tetap menjadi hukum yang sah. Meskipun aneh. Karena asas tadi itu presumption justi causa. Presumption justi causa ya. Apal saya sudah. Presumption justi causa. Oke, Dindaku, nanti setelah ini mungkin saya akan coba untuk diskusi dengan penggagas ya atau akademisinya yang ikut membantu penyusunan perda ini. Barangkali ada jawaban dan juga penjelasan yang lebih konkret lagi, meskipun dari Dinda Salim dan Dinda Jamil bahwa ini sesuatu produk hukum yang aneh tapi nyata, karena pada dasarnya menurut teori, menurut kedua pakar hukum, ini sesuatu yang sangat aneh dan meskipun nyata, karena secara mekanisme. Menurut saya, Cak Aliman. Gimana?
Dosa perda ini ada dua menurut saya. Dosa perda. Pertama, ya dosanya perda ini ada dua. Oh, iya. Pertama adalah karena tidak sesuai dengan teori, ya seharusnya healing tapi tidak ada normanya. Yang kedua, dosanya adalah bisa dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lain. Karena gini, hukum itu ketika kemudian sah berlaku bisa menjadi konvensi ketatanegaraan. Nah, kalau sudah menjadi jurisprudensi maksudnya apa? Menjadi jurisprudensi. Kalau jurisprudensi kan pengadilan. Ini kan dari eksekutif, namanya konvensi. Oh, konvensi. Bisa ya. menjadi hukum kebiasaan atau konvensi dalam aturan hukum gitu loh. Kalau menjadi konvensi ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain, wong daerah itu dulu juga begini kok. Nah, itu kan menjadi apa ya? Menjadi perusak dari tertib berhukum kita. Jadi menjadi dosa jariah gitu ya. Ada dosa jariah dua gitu. Betul, tertib berhukum kita itu dirusak. Oke. Jadi Dinda Jamil, ini kan tidak hanya Bangkalan, ini Pemprov juga ikut bertanggung jawab sebagai pembina pemerintah daerah, dan juga mekanisme pembahasan peraturan daerah itu tidak lepas dari kewenangan dari pemerintah provinsi. Iya, harus konsultasi ke provinsi itu. Iya. Dan meskipun aneh menurut Bang Jamil, ini pasti ada alasannya, Mas Jamil. Pasti ada alasan hukumnya. Saya yakin pasti ada alasan hukumnya. Makanya besok atau lusa saya akan coba untuk bagaimana menghubungi pihak provinsi dan juga pihak yang ikut terlibat dalam perumusan perda ini waktu 2009 kemarin di Kabupaten Bangkalan. Mas Jamil ya. Oke, sebelum selesai, apa ada hal yang ingin disampaikan lagi terkait masalah ini, baik kepada pemerintah daerah Bangkalan atau provinsi? Silakan. Ya, menurut saya membuat hukum itu kan ada aturannya sendiri, ada ilmu peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya juga ada, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada perubahannya, saya lupa. Kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019. Perubahan yang terakhir itu. Nah, ikuti saja tata cara peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi undang-undang itu. Insya Allah tertib berhukum kita akan menghantarkan negara kita ini lebih baik dalam berhukum. Saya pikir itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Dindaku atas kesempatannya. Selamat bekerja dan bertugas lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sandrasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.